Wall Street Journal bestseller, New York Times bestseller, This is Marketing. Anda tidak akan terlihat sebelum Anda belajar melihat. Menarik dan berguna bagi siapapun yang ingin mendapat wawasan tentang bagaimana dan mengapa kita membeli sesuatu. The Financial Times, Seth Godin. Oke, kita langsung saja ke halaman pertama. Daftar pusaka daftar isi dan daftar pusaka saya tidak baca ya. Kita langsung ke halaman pertama ya. Pemasaran ada di sekeliling kita, dari memori pertama Anda hingga saat sebelum Anda membuka buku ini. Anda dibanjiri oleh pemasaran. Anda belajar membaca dari logo di pinggir jalan. Dan Anda menghabiskan waktu serta uang untuk memberi respon terhadap apa yang diletakkan di depan Anda. Oleh para pemasar yang membayar pemasaran melebihi danau atau hutan adalah landscape kehidupan modern. Karena pemasaran sudah lama dilakukan kepada kita menganggapnya sebagai hal biasa. Seperti ikan yang tidak memahami air, kita gagal melihat apa yang sebenarnya terjadi dan tidak menyadari bagaimana hal itu mengubah kita. Sudah tiba waktunya untuk melakukan hal lain dengan pemasaran, untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik, untuk menyebabkan terjadinya perubahan yang ingin Anda lihat di dunia, untuk menumbuhkan proyek Anda, tentunya, tapi terutama untuk melayani orang-orang yang Anda kasihi. Jawaban terhadap hampir semua pertanyaan tentang pekerjaan sebenarnya adalah pertanyaan, siapa yang bisa bantu Anda? Inilah pemasaran. Pemasaran mencari lebih banyak pangsa pasar, lebih banyak pelanggan, dan lebih banyak pekerjaan. Pemasaran didorong oleh lebih baik, layanan yang lebih baik, komunitas yang lebih baik, dan hasil yang lebih baik. Pemasaran menciptakan kultur, status, afiliasi, dan orang-orang seperti kita. Yang paling penting, pemasaran adalah perubahan. Ubah kultur, ubah dunia Anda. Pemasar membuat perubahan terjadi. Kita semua adalah pemasar, dan kita semua mempunyai kemampuan untuk membuat lebih banyak perubahan daripada yang kita bayangkan. Kesempatan dan kewajiban kita adalah melakukan pemasaran yang kita banggakan. Berapa tinggi bunga matahari Anda? Tampaknya hanya itu yang dipedulikan kebanyakan orang. Seberapa besar mereknya? Seberapa banyak pangsa pasarnya? Seberapa banyak jumlah pengikut online-nya? Terlalu banyak pemasar menghabiskan sebagian besar waktu mereka mencari sensasi, mencoba untuk bisa menjadi sedikit lebih besar. Persoalannya, bunga matahari yang tinggi mempunyai sistem akar yang dalam dan rumit. Tanpa sistem ini, bunga matahari tidak akan menjadi tinggi. Buku ini adalah tentang akar, tentang mengaitkan pekerjaan Anda secara mendalam pada mimpi, hasrat, dan komunitas. Orang-orang yang ingin Anda layani. Ini tentang mengubah orang-orang menjadi lebih baik, menciptakan pekerjaan yang Anda bisa banggakan. Dan ini juga tentang mendorong pasar tidak semata didorong pasar. Kita bisa melakukan pekerjaan penting bagi orang-orang yang peduli. Bila Anda seperti sebagian besar pembaca saya rasa Anda tidak akan melakukannya dengan cara berbeda. Catatan penulis halaman 15. Hal yang kita pasarkan tidak akan memasarkan dirinya sendiri. Gagasan terbaik tidak serta-merta disambut dengan baik. Bahkan es krim, sundai, dan lampu lalu lintas membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadi populer. Hal ini karena gagasan terbaik membutuhkan perubahan signifikan. Gagasan terbaik menentang status quo, dan kemalasan adalah kekuatan yang dahsyat. Karena ada banyak kegaduhan dan ketidakpercayaan. Perubahan itu beresiko. Dan karena kita sering menginginkan orang lain melakukannya terlebih dahulu. Pekerjaan Anda yang paling dermawan dan berwawasan butuh bantuan untuk menemukan orang-orang yang harus dilayaninya. Dan pekerjaan Anda yang paling sukses akan menyebar karena Anda merancangnya untuk melakukan itu. Pemasaran bukan cuma menjual sabun. Ketika menjadi pembicara di TED Talk, Anda melakukan pemasaran ketika meminta kenaikan gaji pada atasan Anda.
Anda melakukan pemasaran. Dan ketika Anda mencoba menumbuhkan divisi Anda di tempat kerja, itu juga pemasaran. Selama beberapa waktu yang panjang, saat pemasaran dan iklan adalah hal yang sama. Pemasaran hanya disediakan untuk wakil presiden yang mempunyai anggaran. Dan sekarang pemasaran juga disediakan untuk Anda. Halaman 16. Pasar memutuskan. Anda membangun sesuatu yang menakjubkan. Anda perlu mempunyai nafkah. Atasan Anda menuntut penjualan baik. Organisasi nirlaba yang Anda pedulikan bagi Anda penting. Perlu menggalang dana. Kandidat Anda tidak mendapat kepercayaan. Anda ingin atasan Anda menyetujui proyek Anda. Mengapa ini tidak berhasil? Bila menciptakan adalah poinnya. Bila menulis dan melukis serta membangun sangat menyenangkan, mengapa kita peduli apakah kita ditemukan, dikenali, dipublikasikan, ditayangkan, atau dikomersilkan? Pemasaran adalah tindakan untuk membuat perubahan terjadi. Membuat tidaklah cukup. Anda tidak memberi dampak sampai Anda mengubah seseorang. Mengubah pikiran atasan, mengubah sistem sekolah, mengubah permintaan akan produk Anda. Anda bisa melakukan ini dengan menciptakan lalu meredakan ketegangan, dengan menetapkan norma kultural, dengan melihat peran status dan membantu mengubahnya atau memeliharanya. Namun, Anda perlu melihatnya terlebih dulu. Lalu Anda harus memilih untuk bekerja dengan manusia guna membantu mereka menemukan apa yang mereka cari. Bagaimana mengetahui Anda punya masalah pemasaran? Anda tidak cukup sibuk. Gagasan Anda tidak menyebar. Komunitas di sekeliling Anda tidak menjadi apa yang bisa mereka capai. Orang-orang yang Anda pedulikan tidak mencapai semua hal yang mereka harapkan. Politisi Anda membutuhkan lebih banyak suara. Pekerjaan Anda tidak memuaskan. Pelanggan Anda frustasi. Bila Anda melihat cara untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, berarti Anda mempunyai masalah pemasaran. Jawaban terhadap sebuah film. Pembuat film dan penyelenggara pertunjukan Brian Koppelman menggunakan ungkapan jawaban terhadap sebuah film, seolah-olah film adalah masalah. Namun tentunya film memang sebuah masalah. Masalahnya adalah membuka hati penonton atau produser atau aktor atau sutradara untuk melibatkan mereka, agar mereka menerima Anda untuk mendapatkan kesempatan menceritakan kisah Anda. Lalu, lebih bagus lagi agar kisah tersebut memberi dampak. Persis, sebagaimana sebuah film adalah masalah. Begitu pula kisah pemasaran Anda. Kisah tersebut harus menyentuh hati pendengar. Mengatakan kepada mereka sesuatu ingin mereka dengar. Sesuatu yang mereka percaya. Kisah tersebut harus mengundang mereka ke sebuah perjalanan di mana perubahan bisa terjadi. Lalu, bila Anda sudah membuka semua pintu, kisah itu harus memecahkan masalahnya untuk menepati janji. Anda mempunyai pertanyaan pemasaran, dan mungkin ada jawabannya, namun hanya jika Anda mencarinya. Memasarkan pekerjaan Anda adalah keluhan menuju perbaikan. Orang mengatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluh adalah membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Halaman 18. Sulit melakukan hal ini bila Anda tidak bisa menyebarkan kata-kata, tidak bisa membagikan gagasan, atau tidak mendapatkan bayaran untuk pekerjaan yang Anda lakukan. Langkah pertama, di jalan menuju perbaikan segala hal adalah dengan membuat hal-hal yang lebih baik. Namun lebih baik tidak hanya terserah kepada Anda. Lebih baik tidak bisa terjadi dalam kehampaan. Lebih baik adalah perubahan yang kita lihat ketika pasar menyambut apa yang kita tawarkan. Lebih baik adalah apa yang terjadi ketika kultur menyerap pekerjaan kita dan menjadi lebih baik. Lebih baik adalah ketika kita membuat mimpi orang-orang yang kita layani menjadi sebuah kenyataan. Pemasar membuat segala sesuatu lebih baik dengan membuat perubahan terjadi. Membagikan jalan Anda menuju lebih baik dinamakan pemasaran, dan Anda bisa melakukannya, kita semua bisa. Untuk mendapatkan lebih banyak gagasan dari buku ini, silakan kunjungi www.themarketingseminar.com. Bab 1.
bukan massa, bukan spam, tidak memalukan. Pemasaran sudah berubah, tetapi pemahaman kita tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya tidak mengikuti kecepatan perubahan ini. Ketika merasa ragu, kita berteriak secara egois. Ketika berada di sudut, kita bermain bola kecil mencuri dari pesaing alih-alih memperluas pasar. Ketika ditekan, kita berasumsi semua orang persis seperti kita. Hanya kekurangan informasi. Umumnya, kita ingat bagaimana kita tumbuh dewasa di dunia pasar massa di mana TV dan hit top 40 mendefinisikan kita. Sebagai pemasar, kita berusaha mengulangi siasat kuno yang tidak lagi berfungsi. Kompas menunjuk ke kepercayaan. Setiap sekitar 300 tahun, kutub utara dan kutub selatan berganti tempat. Lapangan magnet bumi berbalik. Dalam kultur kita, ini lebih sering terjadi. Dan di dunia perubahan kultur, hal ini baru saja terjadi. Utara yang sebenarnya metode yang bekerja terbaik berbalik alih-alih masa egois, pemasaran efektif kini tergantung pada empati dan pelayanan. Halaman 4. Halaman 2. Di buku ini kita bekerja sama untuk memecahkan seperangkat masalah yang saling berkaitan. Cara menyebarkan gagasan Anda, cara memberi dampak yang Anda cari, cara memperbaiki kultur. Tidak ada peta yang jelas, tidak ada serangkaian taktik langkah demi langkah yang sederhana. Namun yang bisa saya janjikan kepada Anda adalah sebuah kompas utara sejati. Sebuah metode berulang yang akan menjadi lebih baik semakin sering Anda menggunakannya. Buku ini dibuat berdasarkan sebuah seminar 100 hari. Seminar yang tidak hanya mencakup pelajaran, tapi juga pelatihan rekan-rekan ke seputar pekerjaan bersama. Di themarketingseminar.com kami mengumpulkan ribuan pemasar dan menantang mereka untuk melangkah lebih jauh. Berbagi perjalanan mereka menantang satu sama lain untuk mengetahui apa yang benar-benar memberi hasil. Saat Anda membacanya, jangan ragu untuk membaca ulang ke belakang. Membangun ulang sebuah asumsi, mempertanyakan praktik yang ada, Anda bisa menyesuaikan, menguji, mengukur, dan mengulang. Pemasaran adalah salah satu panggilan terbesar kita. Ini adalah pekerjaan terkait perubahan positif. Saya senang Anda ada dalam perjalanan ini, dan saya harapkan Anda menemukan alat yang Anda butuhkan di sini. Pemasaran bukanlah sebuah pertempuran, bukan perang atau bahkan sebuah kontes. Pemasaran adalah tindakan berlimpah untuk membantu seseorang memecahkan masalah. Masalah mereka ini adalah kesempatan untuk mengubah kultur menjadi lebih baik. Pemasaran tidak banyak melibatkan hal-hal seperti berteriak, mendesak, atau memaksa. Ini adalah kesempatan untuk melayani. Internet adalah media massa pertama yang tidak diciptakan untuk membuat pemasar bahagia. Televisi diciptakan untuk menyiarkan iklan TV, dan radio diciptakan untuk memberi tempat pada iklan radio. Namun, internet tidak dibangun berdasarkan interupsi dan massa. Internet adalah media terbesar, tapi juga yang terkecil. Tidak ada massa, dan Anda tidak bisa mencuri perhatian dengan harga 1 sen sebagaimana yang dilakukan perusahaan kakek Anda. Supaya lebih jelas lagi, internet terasa seperti taman bermain. Media yang luas dan bebas, sebuah tempat di mana semua gagasan Anda pantas dilihat oleh hampir semua orang. Malah, internet adalah 1 miliar bisikan kecil, serangkaian percakapan egois tak ada habis-habisnya yang jarang melibatkan Anda atau pekerjaan yang Anda lakukan. Keajaiban iklan adalah perangkap yang menahan kita dari membangun kisah yang bermanfaat. Selama waktu yang panjang, cara yang paling efisien bagi sebuah perusahaan komersil untuk membuat perubahan skala besar adalah sederhana. Membeli iklan, iklan memberi hasil. Iklan adalah sebuah tawar-menawar. Iklan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar penayangannya. Selain itu, membuat iklan itu menyenangkan. Anda bisa membeli banyak sekaligus. Iklan membuat Anda atau merek Anda agak terkenal, dan iklan bisa diandalkan. Uang yang dikeluarkan sama dengan penjualan yang dibuat. Apakah mengherankan bahwa pemasar segera memutuskan bahwa iklan adalah mata pencaharian mereka? Selama sebagian besar masa hidup saya, pemasaran memang iklan.
Kemudian hal ini tidak berlaku lagi, yang artinya Anda sebaiknya perlu menjadi seorang pemasar. Ini berarti melihat apa yang dilihat orang lain, membangun ketegangan, menyelaraskan diri dengan kelompok, menciptakan gagasan yang menyebar. Ini berarti melakukan kerja keras yang didorong oleh pasar dan bekerja dengan bagian Anda dari pasar tersebut. Lanjut halaman 4. Tentang cara menyebarkan kata-kata. Ini pertanyaan yang salah. Bagaimana cara menyebarkan kata-kata? Ahli SEO berjanji bahwa Anda akan ditemukan ketika orang-orang mencari Anda. Konsultan Facebook memberitahu Anda cara menginterupsi orang-orang yang tepat. Para humas profesional menjanjikan artikel, penyebutan, dan profil. Dan Don Draper, David Ogilvy serta lainnya akan menukar iklan dengan uang Anda. Iklan yang cantik, seksi, dan efektif. Semuanya untuk menyebarkan kata-kata. Namun itu bukan lagi pemasaran. Dan itu tidak lagi memberi hasil. Kita akan bicara tentang bagaimana cara agar Anda ditemukan. Namun itu adalah bagian terakhir, bukan pertama. Pemasaran cukup penting untuk dilakukan dengan benar, yang berarti kita harus melakukan bagian lain terlebih dahulu. Pemasar yang tak tahu malu membuat kita sebuah malu. Seseorang penipu jangka pendek yang menghasilkan laba mengadopsi pola pikir tak tahu malu dengan mudah, membuat spam, menipu, atau memaksa. Apakah ada profesi lain yang melakukan hal-hal ini dengan bangga? Anda tidak akan menemukan insinyur sipil yang menelpon rahasia pada tengah malam untuk menjual koleksi koin yang tidak berharga kepada mereka. Anda tidak akan mendengar tentang akuntan yang mengambil data pelanggan tanpa izin atau dirijen orkestra yang dengan bangga mengunggah ulasan palsu di internet. Usaha mencari perhatian yang memalukan ini yang mengorbankan kebenaran mendorong banyak pemasar yang beretika dan murah hati untuk menyembunyikan pekerjaan terbaik mereka. Mereka malu tentang kemungkinan menjadi seseorang yang didorong oleh pasar. Itu tidak benar. Pemasaran jenis lain yang efektif adalah tentang memahami pandangan dunia dan hasrat pelanggan agar kita bisa nyambung dengan mereka. Jenis pemasaran ini berfokus pada cara membuat orang rindu pada Anda. Ketika Anda tidak ada, memberi lebih banyak dari yang diharapkan oleh orang yang percaya kepada Anda. Pemasaran jenis ini mencari relawan bukan korban. Ada sekelompok orang yang melakukan pemasaran karena mereka tahu bisa membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Mereka siap melibatkan diri dengan pasar karena tahu bahwa mereka bisa berkontribusi pada kultur kita. Orang-orang seperti Anda. Kunci dan anak kunci. Tidak masuk akal bila membuat anak kunci lalu mondar-mandir mencari gembok untuk dibuka. Satu-satunya solusi produktif adalah mencari gembok, kemudian baru membuat anak kunci. Lebih mudah membuat produk dan jasa untuk pelanggan yang ingin Anda layani daripada mencari pelanggan untuk produk dan jasa Anda. Pemasaran tidak perlu egois. Nyatanya, pemasaran terbaik tidak egois. Pemasaran adalah tindakan berlimpah untuk membantu orang lain menjadi siapa yang mereka inginkan. Hal ini mencakup membuat kisah. Lanjut halaman sebaliknya, halaman 6. Jujur, kisah yang menyentuh dan menyebar. Pemasar menawarkan solusi, kesempatan bagi manusia untuk memecahkan masalah-masalah mereka dan melangkah ke depan. Dan ketika gagasan kita menyebar, kita mengubah kulturnya. Kita membangun sesuatu yang dirindukan orang bila hilang, sesuatu yang memberi mereka makna, koneksi, dan kemungkinan. Jenis pemasaran yang lain, sensasi, penipuan, dan tekanan berkembang dari keegoisan. Saya tahu hal ini tidak membawa hasil dalam jangka panjang. Dan saya tahu Anda bisa melakukan lebih baik dari itu. Kita semua bisa. Studi kasus Penguin Magic. Hawkes sudah meninggalkan gendung. Penguin Magic adalah perusahaan yang mereka ciptakan untuk internet. Anda mungkin tumbuh dewasa di dekat toko sulap. Di kota saya, masih ada satu penerangan yang redup dengan panel kayu palsu. Hampir pasti pemiliknya menjaga konter. Meskipun mencintai pekerjaannya, ia jelas tidak terlalu sukses.
Hari ini bila Anda peduli dengan dunia sulap, Anda mungkin mengetahui Penguin Magic. Ini bukan Amazon versi dunia sulap. Karena menjadi Amazon versi apapun sungguh sulit. Sebaliknya, Penguin Magic tumbuh menjadi begitu besar karena sangat berbeda dari Amazon dan karena memahami persis apa yang diinginkan. Diketahui dan dipercayai penontonnya. Pertama, setiap trik penjualan di situs diperagakan dengan sebuah video. Video tentunya tidak mengungkapkan bagaimana triknya dilakukan. Jadi ketegangan tercipta. Bila ingin tahu rahasianya, Anda harus membeli triknya. Hari ini video mereka di situs resmi dan di YouTube sudah dilihat lebih dari 1 miliar kali. Dilihat 1 miliar kali tanpa biaya distribusi. Kedua, orang-orang yang mengelola situsnya menyadari bahwa pesulap profesional jarang membeli trik karena mereka hanya membutuhkan 10 atau 20 trik reguler di atas mereka. Karena penontonnya berbeda setiap malam, mereka tidak khawatir mengulang aksinya. Seorang amatir di lain pihak selalu mempunyai penonton yang sama, teman dan keluarga, dan karenanya senantiasa mengubah rutinitasnya. Ketiga, setiap trik diulas secara terperinci, tidak diulas oleh orang-orang bodoh di Yelp atau Amazon, tapi oleh pesulap lain. Ini adalah kerumunan orang-orang tangguh. Tapi kerumunan yang menghargai kerja bagus. Ada lebih dari 82.000 ulasan produk di situs tersebut. Alhasil kualitas stok di Penguin berputar dengan sangat cepat. Para pencipta langsung melihat pekerjaan pesaing mereka, memberi mereka dorongan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Alih-alih sebuah siklus produksi yang diukur selama bertahun-tahun, mungkin hanya dibutuhkan waktu sebulan untuk membuat sebuah gagasan berubah menjadi sebuah produk di Penguin. Saat ini mereka sudah membawa lebih dari 16.000 produk berbeda di situs mereka. Melangkah ke depan, Penguin terus berinvestasi membangun koneksi. Tidak hanya dengan komunitas, mereka mempunyai daftar email puluhan ribu pelanggan, tapi juga dengan pihak lain. Mereka sudah menyelenggarakan 300 ceramah yang menjadi TED, Talk versi sulap, serta turun ke lapangan dan mengadakan hampir 100 konvensi langsung. Semakin banyak hal yang dipelajari pesulap dan satu sama lain, semakin besar kemungkinannya Penguin akan berprestasi bagus. Anda bukan kucing gemuk perokok cerutu. Anda tidak bekerja untuk sebuah perusahaan sabun. Anda bukan pemasar industri yang ketinggalan zaman. Lalu, mengapa Anda berperilaku seperti pemasar yang ketinggalan zaman? Kickstarter, sesuatu yang mendorong dimulainya sebuah proyek Anda. Halaman 8. Semakin mendekati tenggat waktu, jadi tentu Anda mempunyai alasan yang tepat untuk mengirim iklan sampah melalui email ke setiap influencer. Orang yang mempengaruhi atau mengubah cara orang lain berperilaku, meminta dihubungkan, namun mereka tidak menghiraukan Anda. Anda bekerja untuk sebuah perusahaan pemasaran konten dari memantau beberapa klik yang diperoleh artikel Anda secara obsesif. Meskipun sampah yang Anda tulis membuat Anda malu, Anda membuat grafik tentang beberapa banyak pengikut Anda di Instagram, meskipun Anda tahu semua orang membeli pengikut. Anda menurunkan harga Anda karena orang-orang memberitahu bahwa tarif Anda terlalu tinggi. Tapi ini tampaknya tidak membantu. Ini semua hal yang sama. Hal yang itu saja yang dibuat modern untuk generasi baru. Keadaan darurat Anda tidak menjadi izin untuk mencuri perhatian saya. Perasaan tidak aman Anda bukanlah izin untuk mempermainkan saya atau teman-teman saya. Ada cara yang lebih efektif. Anda bisa melakukannya. Ini tidak mudah, tapi langkahnya cukup jelas. Sudah waktunya untuk turun dari komedi putar media sosial yang bergerak semakin cepat tapi tidak pernah tiba di mana-mana. Sudah waktunya untuk berhenti merecoki dan menginterupsi. Sudah waktunya untuk berhenti mengirim email sampah dan berpura-pura bahwa Anda disambut. Sudah waktunya untuk berhenti membuat barang berkualitas rata-rata untuk orang-orang sambil berharap Anda bisa memasang harga yang lebih mahal daripada harga komoditas. Sudah waktunya untuk berhenti memohon pada orang-orang untuk menjadi klien Anda.
dan sudah waktunya untuk berhenti merasa tidak enak saat menetapkan harga untuk pekerjaan Anda. Sudah waktunya untuk berhenti mencari jalan pintas dan sebaliknya mulailah menuntut jalan yang panjang dan bisa memberi hasil.